Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 kekuatan yang telah kita bangun di bulan Ramadan yang kita harus pertahankan. Kita harus jaga kekuatan tersebut, karena hal ini sesuai dengan firman Allah, perintah Allah kepada kita di dalam surat An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kamu seperti kaum perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai. Ini adalah gambaran tentang kebodohan, kedunguan seseorang dalam bersikap terhadap amal perbuatan yang mereka telah lakukan. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 di antara kekuatan yang telah kita bangun tersebut adalah quwwatul iman, kekuatan iman yang telah kita bangun dengan pondasi keikhlasan kita di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Lillahi ta'ala, kita menjalankan semua amal ibadah di bulan Ramadan ini. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa adalah untukku dan sayalah yang akan membalas ganjarannya langsung kepada hamba tersebut. Kenapa demikian, saudara sekalian? Kata Allah dalam firman-Nya, "Taraka ta'amahu wa syahwatahu wa syarabahu min ajli." Karena hamba ini telah meninggalkan makanan dan minumannya dan syahwatnya min ajli, karena aku, lillahi ta'ala. Dan sekali lagi, membangun sebuah keikhlasan lebih sulit daripada amal itu sendiri. Banyaknya yang kita kerjakan dari amal-amal ibadah ini belum tentu dapat memunculkan di dalamnya keikhlasan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan salat tarawih 23 rakaat, mampu kita jalankan, tapi tunjukkan dengan keikhlasan kita apa yang kita lakukan itu adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu untuk menjalankan semua perintah Allah yang ada di bulan Ramadan dengan ibadah wajib kita, sunnah kita, tapi buktikan semua ini bukan karena linnas, bukan karena manusia, tapi karena lillah. Bukan karena sebuah tradisi, tapi karena lillah. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena lillah. Semua inilah yang menjadi kekuatan yang kita bangun di bulan Ramadan ini. Yang kedua, quwwatul amal, kekuatan amal yang sudah kita bangun di dalam bulan Ramadan ini dengan sendi-sendi amal, baik yang wajib, yang sunnah, semua kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan inilah yang kita sudah bangun dengan puasa yang kita lakukan,
dengan sholat yang kita lakukan, dengan qiyamul lail tarawih yang kita lakukan, dengan sedekah yang kita keluarkan, semua ini fondasi yang kita bangun di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW, kekuatan yang sudah kita bangun hendaknya kita lanjutkan. Di antaranya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Orang siapa yang puasa Ramadan yang sudah kita lakukan saat ini, alhamdulillah, kemudian nanti diikuti 6 hari bulan Syawal puasa, maka seperti ia puasa setahun. Ini artinya apa? Kita ingin menunjukkan istiqamah kita, kekuatan yang sudah kita bangun di bulan Ramadan dengan puasa ini. Rasulullah menganjurkan, mensunnahkan kepada kita untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan kita ini. Yang kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, kita lanjutkan bacaan tilawah kita setelah Ramadan. Meskipun semangat kita berbeda, kemampuan kita berbeda, tapi tetap kita lanjutkan kebiasaan kita yang baik ini. Yang bisa kita bersedekah di bulan Ramadan, mari kita lanjutkan sedekah infak kita di bulan setelah Ramadan. Yang biasa kita salat duha dengan sungguh-sungguh kita lakukan di bulan Ramadan, mari setelah Ramadan selesai kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dan inilah quwwatul amal, kekuatan amal yang sudah kita bangun di bulan Ramadan ini. Mari kita jaga, kita pertahankan sampai setelah kita selesai menjalankan ibadah Ramadan ini. Yang ketiga sekalian adalah quwwatul ihsan, kekuatan ihsan yang kita bangun dengan kontrol hati kita, yang selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap amal ibadah kita. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tara." Anda melakukan ibadah di bulan Ramadan, di bulan setelah Ramadan, seolah-olah engkau melihat Allah dalam ibadah tersebut. Wa in lam takun tarahu, kalau Anda tidak bisa melihat Allah langsung, fa innahu yara. Allah melihat apa yang kita lakukan dalam ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala alimun bilatis sudur, maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Basirun bima ta'malun, mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita untuk selalu profesional, selalu ihsan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa ada kontrol diri. Ketika kita melakukan setiap langkah perbuatan kita, kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita ada kewaspadaan, ada wawas diri terhadap apa yang kita lakukan dalam setiap ibadah kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, salah satu dari pesan penting Allah pada kita di dalam surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mampu mempertahankan istiqamah dengan imannya, dengan amalnya, dengan ihsannya. Apa janji Allah kepada kita? Tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu. Allah akan turunkan malaikat-malaikatnya di saat kita dalam keadaan sakaratul maut, ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat tersebut adalah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Mereka membawa kabar gembira
kepada kita agar tidak takut dengan kematian yang kita hadapi. Wala tahzanu, jangan sedih dengan apa yang kita tinggalkan di dunia ini, karena kita adalah orang-orang yang mampu mempertahankan kebaikan kita sampai di penghujung usia dunia ini. Oleh karena itu, mari kita dengan semangat kita, kekuatan yang kita miliki, setelah selesai Ramadan ini kita berusaha untuk meningkatkan kualitas amal iman dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.